Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Ibuku Sholat Tak Menghadap Arah Kiblat. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan akun yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ayo cerita saja. Kakak siap jadi pendengar. Kalau mau peluk juga gak masalah, sahut Pia sambil menangkup dagunya dengan tangan kirinya. Di mata Pia, Ardi masih seperti adik kecilnya yang dulu sering ingusan, menceritakan banyak hal tentang keseruannya bersama teman-temannya. Timku kalah bermain basket, aku malu, jawab Ardi dengan ekspresi masam. Menang kalah itu hal biasa, Dik. Daripada marah-marah gak jelas begini, mending kamu dan timmu berlatih lagi. Toh ini kali pertamanya timmu kalah. Bentar lagi kan ada seleksi basket di bidang internasional. Kamu gunakan saja waktumu sekarang buat latihan lebih keras, supaya kamu dan timmu bisa lolos. Nah, aku kan sering datang untuk melihatmu bermain, oke? Tutur Pia dengan penuh kasih. Ardi tertegun. Ia menyadari ada benarnya juga ucapan Pia barusan. Suasana hati Ardi sudah tampak lebih tenang setelah mendengar penuturan Pia. Karena gengsi, ia mengucapkan terima kasihnya dalam hati saja. Oh iya, sorry ya soal semalam, kata Ardi seraya menoleh kepada Pia. Pia menaikkan kedua alisnya, merasa kurang mengerti dengan ucapan Ardi itu. Soal apa? Kemarin gue datangnya lambat pas habis matiin meteran lampu. Soalnya gak tahu kenapa rumah kayak berubah jadi tempat yang kosong melompong. Gak ada apa-apanya. Intinya gue kayak tersesat gitu, jawab Ardi gamblang. Oh, kirain soal apa? Gak apa-apa kok, ucap Pia sambil tersenyum tipis. Ia mengira Ardi akan meminta maaf soal sikapnya yang selalu kasar kepadanya. Rupanya bukan tentang itu. Tapi bagaimana bisa kamu keluar dari tempat itu? Tanya Pia. Ada yang bisikin di telinga buat sikir. Lah gue kan gak tahu sikir itu yang mana. Ya gue cuma nyebut la ilaha illallah terus. Sampai akhirnya gue ngeliat gorden dapur di depan gue. Gue seneng banget cok di situ. Udah gitu aja, jawab Ardi panjang lebar. Pandangan Pia tak pernah beralih dari wajah Ardi. Sangat jarang momen seperti ini terjadi. Makanya ia begitu serius mendengarkan penjelasan Ardi. Oh iya, setelah kejadian kemarin, kok gue ngimpi buruk ya? Ini kali pertamanya loh gue ngerasain kejadian horor, bahkan sampai ke alam mimpi. Lanjut Ardi, ia tampak nyaman berbagi cerita kepada Pia. Emang kamu mimpi apa? Nah itu dia, gue gak inget. Pia terkekeh. Gimana sih? Masa secuil pun kamu gak inget? Dikata gue bohong apa? Habis bangun tuh gue kayak dibuat lupa dengan mimpi itu, balas Ardi. Pia dan Ardi tercekat. Mereka berdua spontan menoleh ke arah kamar Ros saat mendengar suara geraman dari arah sana. Kak, lu curiga gak sih sama ibu? Belakangan ini ada rada aneh tau. Kemarin juga gue sempat lihat ada sosok hitam masuk ke kamarnya, gumam Ardi. Pia tak menggubris perkataan Ardi. Ia tampak sedang berpikir. Ia mulai menghubungkan perkataan Ardi barusan dengan kejadian waktu subuh kemarin, di mana ia mendengar suara seseorang melantunkan mantra berbahasa Arab, melihat ibunya sholat di arah yang salah, serta sosok menyeramkan yang ia lihat saat itu. Sepertinya kita harus menyelidiki ibu deh, pendapat Pia. Aduh, lu aja deh, kan gue harus latihan basket kata lu tadi, Ardi mendengus malas. Ya udah deh, kata Pia, kemudian meninggalkan Ardi masuk ke kamar. Saat ia masuk, pas sekali ponselnya berdering. Pia pun melangkah cepat mendekati ponselnya yang sedang tercharger di atas nakas. Nama Raffi terpampang di layar ponsel Pia. Ia segera menekan dan menarik ke atas tombol berwarna hijau itu. Halo, ini Pia temannya Raffi kan? Saya ibunya Raffi, ucap suara dari seberang sana yang rupanya Asih, ibu dari Raffi. Ada apa tante?
Tanya Pia yang tampak panik mendengar suara Asih yang terdengar bergetar dan cemas. Raffi baru saja mengalami kecelakaan waktu tante nyuruh dia ke minimarket. Tante takut Raffi kenapa-napa. Suara itu kini berubah begitu pilu, diiringi oleh isak tangis. Pia terkejut. Tubuhnya seketika nge-freeze. Ia tak mampu berucap apa-apa. Ketika Raffi terkena demam berminggu-minggu saja, ia teramat khawatir, apalagi seperti ini. Tante tenang ya, Pia ke situ sekarang, ucap Pia yang saat ini juga dilanda kecemasan. Ia segera mematikan teleponnya dan keluar dengan langkah terburu-buru menuju keluar. Pia, mau kemana kamu? Teriak Ros. Baru saja Pia ingin memegang handle pintu, Ros malah lebih dulu memanggilnya. Aku mau ke rumah sakit. Raffi baru saja mengalami kecelakaan, jawab Pia. Ia semakin tak tenang karena langkahnya terhentikan. Kau tidak kuizinkan keluar, ucap Ros dengan tatapan dingin. Tapi Bu, shh, jangan membantah, pekik Ros sambil menempelkan telunjuknya ke bibir. Seketika mata Pia memanas, bibir bawahnya bergetar menahan tangis. Ia mengepalkan kedua tangannya karena begitu kecewa dengan keputusan sang ibu. Pia mohon, Bu, izinkan Pia ya. Pia memelas meminta izin sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Kalau ibu bilang tidak ya tidak. Kau nih ya, memang pantas dijadikan tumbal. Gak guna tahu, sentak Ros. Beberapa detik kemudian ia baru menyadari keceplosan yang baru saja mulutnya keluarkan. Ekspresinya langsung berubah bias. Pia tercengang. Ia yang sebelumnya menunduk sontak mengangkat kepalanya. Suasana hati yang tadinya panik kini berganti menjadi kebingungan. Ia menatap lekat kedua bola mata ibunya, seperti menuntut penjelasan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Masuk! Pinta Ros seraya menggerakkan kepalanya ke arah kamar Pia. Lalu ia lekas meninggalkan Pia yang masih belum bisa mencerna maksud dari perkataan Ros barusan. Pia berjalan ke arah kamarnya dengan perasaan sedih. Sampai di kamar, ia menutup wajahnya dan menangis sesekukan. Ia meraih ponselnya dan mencoba menelpon nomor Raffi untuk meminta maaf kepada Asih karena tak bisa datang menjenguk Raffi di sana. Pia tak menyerah. Ia terus menghubunginya, walaupun hasilnya tetap sama. Pia semakin khawatir. Pikirannya kalut, tak bisa berpikir jernih. Kok nggak diangkat-angkat sih? Ucap Pia gusar. Tiba-tiba saja jantung Pia serasa dihantam sesuatu, sehingga membuat Pia terhenyak. Pia melotot dan terdiam merasakan nyeri di dada sebelah kirinya itu. Teruslah sakiti dirimu dengan sedih dan stres seperti itu, karena aku punya peluang besar untuk memiliki tubuh secepatnya. Ucap suara tanpa wujud itu sambil terkekeh. Pia memutar-mutar tubuhnya mencari sumber suara tersebut. Ngapain kau mencariku? Sampai seperti itu. Aku di dalam tubuhmu, bodoh. Ya Tuhan, yang dikatakan Raffi benar. Di tubuhku ini sudah ada yang menghuni, gumam Pia dalam hati. Pia berlari menuju lemarinya dan berdiri di depan cermin besar yang menempel di lemari tersebut. Kalau kau memang ada di dalam tubuhku, coba tunjukkan dirimu di dalam cermin itu, hardik Pia. Oh, kau menantangku ya? Boleh. Dengan sekejap mata, wujud Pia yang berada di cermin berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Pia yang menyaksikan itu terbelalak kaget. Spontan ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil mundur beberapa langkah dari cermin. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak melihat reaksi dari Pia. Penakut, ledek sosok itu. Karena sosok itu terus-menerus meledeki dirinya, Pia langsung mengubah ekspresi wajahnya ketakutan itu menjadi garang. Penakut, aku hanya sedikit terkejut. Pasalnya rupamu ternyata sangat buruk. Seharusnya Abud mengirimkan aku budaknya yang lebih mendingan darimu. Balas Pia seraya menunjukkan senyum licik. Sosok itu kemudian terdiam. Ia memandang Pia dengan tatapan tak suka. Hei, kenapa diam? Oh iya, namamu siapa? Tanya Pia dengan gerak-gerik yang meledek. Jawab dong. Aduh si Abud nih, udah ngasih budak yang buruk rupa, tuli lagi, kata Pia sambil sekikikan.
Apa maksudmu berkata seperti itu? Aku tidak tuli. Dengar ya, sebentar lagi tubuhmu akan kuambil alih. Dan kau jangan macam-macam kepadaku. Aku bisa saja mencelakai dirimu kapan saja seperti tadi. Bahkan bisa lebih dari itu. Benging sosok itu. Tadi kau bertanya soal namaku kan? Aku Sapia. Lanjutnya, Pia tercengang mendengar nama sosok itu. Nama dia mirip dengan namanya, Rabia Syakim Al-Habudin. Apa kau punya nama lengkap? Tanya Pia penasaran. Sosok itu hanya menyunggingkan senyumnya. Jika sudah waktunya tiba, aku akan memberitahumu. Balasnya, lalu wujud seramnya di cermin berubah menjadi Pia sendiri. Setelah ucapan Ros tadi, Pia kembali dibuat bingung dengan ucapan-ucapan Sapia. Ia semakin mumet dengan ribuan pertanyaan yang tersemat di dalam hati dan pikirannya. Ia berjalan menuju kasur dengan keadaan yang lunglai, menjatuhkan bokongnya ke kasur dan mengusap kasar wajahnya. Bukannya berkurang malah bertambah. Ucap Pia merasa dongkol. Namun ia segera menepikan hal yang membuatnya stres, bukan berarti melupakannya. Tetapi ia ingat kata Sapia tadi, jika ia sedih dan stres yang berterusan, maka tubuhnya akan lebih mudah dan cepat dia ambil. Dia mengatur nafasnya yang memburu dan mengucapkan istighfar berulang kali. Setelah melakukan itu, hati dan pikirannya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Ia melirik sebuah jam yang berada di atas nakas. Rupanya sudah jam 1:30. Sedari pagi ia belum makan apapun, tetapi ia tak merasa lapar sama sekali. Itu semua karena masalah yang ia hadapi terus datang silih berganti, membuat nafsu makannya hilang. Dia melamun, meratapi nasibnya yang suram. Ia terus memaki segala kesialannya yang menerpa di dalam benaknya. Ia merasa semakin hari semakin rumit saja hidupnya. Lamunan itu tiba-tiba buyar tatkala sebuah panggilan telepon dari aplikasi hijau itu berbunyi begitu nyaring. "Raffi," ujar Pia. Dengan begitu semangat ia mengangkat telepon tersebut. "Tante, maafin Pia ya. Pia nggak diizinkan untuk datang ke situ sama ibu," jelas Pia. "Iya, nggak apa-apa kok nak," balas Asih. Ia terdengar sudah tak menangis. "Tante cuma mau ngabarin kalau Raffi lagi kritis," sambungnya. Astagfirullah. Pia syok, dadanya terasa sesak mendengar berita buruk itu. Tak terasa air matanya jatuh membasahi pipinya. Ia gagal menahannya, karena di saat-saat seperti ini begitu sulit baginya menahan untuk tidak sedih dan stres. Ia sembunyikan kesedihannya itu agar Asih tak mendengarnya. "Raffi kecelakaan tunggal atau bagaimana tante?" tanya Pia sambil melap air mata dan ingusnya menggunakan tisu yang baru ia ambil dari laci nakasnya. "Ya, kata saksi mata, dia mengalami kecelakaan tunggal. Penyebabnya belum diketahui. Awalnya polisi menduga jika remnya plong, tapi setelah dicek semuanya aman," jawab Asih dengan rinci. "Tapi tante rasa..." Tiba-tiba saja teleponnya mati. Sepertinya baterai ponsel Raffi habis, pikir Pia. Dengus Pia. Ia bangkit menuju dapur berniat untuk meminum air. Seenggaknya ada sesuatu yang bisa menambah staminanya, walaupun sedikit sulit untuk menelan lebih dari 2 tekukan. Selain itu, ia juga membasuh wajahnya yang terlihat kusam dan lelah itu. Ia merasa begitu segar hingga ia merasa mengantuk. Mungkin karena ia kelelahan, karena hari ini energinya cukup banyak yang terkuras. Ia pun segera berjalan menuju kamarnya, karena ia merasa matanya semakin berat dan sulit untuk ditahan agar tak terpejam. Namun sayang, sekuat-kuatnya Pia menahan matanya terpejam sebelum ia sampai ke dalam kamarnya. Pia tidur dalam posisi duduk dan bersandar di tembok. Sayup-sayup Pia mendengar seseorang sedang mengajaknya bicara. Kemudian ia merasa tubuhnya digendong dan setelah itu ia sudah terlelap. "Assalamualaikum," ucap sesosok yang sedang berdiri di depan Pia. Pia pun menjawab salamnya sambil menilik punggung sosok tersebut yang membelakanginya. Sosok itu tampak menggunakan pakaian putih panjang yang menutupi kepalanya. Pokoknya semua sosok yang dijumpai Pia selalu memiliki ciri-ciri yang sama. Suasana begitu lengang, hanya ada mereka berdua di sana. Mata Pia begitu liar mengandah ke seluruh ruangan. "Ada apa lagi ini?"
Bahkan tertidur pun aku tidak diberikan ketenangan sedikit pun. Bia bergumam dalam hati. Sabia, lakukan secepat mungkin. Setelah cukup lama berdiam, akhirnya sosok itu kembali memulai pembicaraan. Bia menggerenyit. Rupanya bukan dia yang diajak bicara. Lalu, kenapa aku juga dilibatkan dalam pembicaraan ini jika yang diajak bicara adalah Sabia? Protes Bia dalam hatinya lagi. Aku bisa mendengar suara hatimu, Bia. Kau tak usah berkecil hati. Kau kira aku senang berbicara dengannya? Tidak, Celetuk Sabia. Bia terperanjat melihat wujud Sabia di dalam cermin besar yang posisinya tak jauh dari Bia. Sejak kapan cermin itu berada di sana? Perasaan tempat ini tadi kosong. Batin Bia. Nanti saja terkejutnya, Ucap sosok tadi seraya membalikan badannya. Lagi-lagi Bia dibuat terkejut. Namun kali ini jauh lebih mengejutkan. Pasalnya sosok itu rupanya Furqan Al-Habudin, sang ayah. Ayah, Ucap Bia. Ia tergugul tak menyangka bisa bertemu dengan Furqan di dalam mimpi. Rasa rindu yang menggunung itu memberontak meminta untuk segera dilepaskan. Bia berjalan perlahan mendekati Furqan. Kedua sisi bibirnya ditautkan ke dalam, menahan tangisnya. Ia tak ingin terlihat lemah di depan sang ayah. Hingga ketika ia sudah berdiri tepat di depan Furqan, ia hanya terdiam menatap lekat mata yang dulu sering menatapnya penuh ketulusan. Bibir Bia bergetar. Ia langsung tertunduk ketika air matanya berhasil lolos keluar. Tubuhnya ikut berguncang karena menangis. Rasa sesalnya akan ketidakhadirannya di samping sang ayah ketika beliau mengembuskan nafas terakhirnya muncul lagi. Tak lama kemudian, dagu Bia diangkat oleh Furqan dengan telunjuknya. Ia mengusap air mata Bia dengan kelembutan. tolong maafkan ayah karena sudah melukaimu, saut Furqan. Luka apa? Ayah tak pernah melukaiku. Dan oh iya, ayah kenal dengan Sabia. Kenapa kalian saling mengobrol tadi? Cecar Bia. Furqan tampak tertunduk diam, seakan ia sedang menyesali sesuatu. Terima kasih ya sayang. Kamu sering ziarah ke makam ayah, kata Furqan mengalihkan topik awal. Sepatutnya memang begitu. Maafin Bia juga ya ayah. Soalnya setiap ziarah pasti menangis. Bia memang cengeng, gak pantas jadi seorang kakak, kata Bia sambil menampilkan ekspresi memelas. Furqan yang tak tega melihat putrinya itu bersedih segera meraih tubuh Bia dan menaruhnya ke dalam dekapannya. Namun belum ada 3 detik Bia segera melepas pelukan itu. Bukannya kehangatan yang Bia dapat, yang ada ia merasa tubuh Furqan begitu sangat panas, bak bara api, membuat Bia menjerit kesakitan. Maafkan ayah. Rajinlah beribadah sayang. Jika kau pulang kepadanya nanti, setidaknya kau punya bekal yang banyak. Jangan seperti ayahmu ini, seru Furqan. Wujudnya terlihat perlahan berubah. Wajahnya kini berubah menjadi tengkorak. Kepulan asap juga muncul di sekitarnya. Bia hanya bisa merintikkan air mata melihatnya. Waktu ayah sudah habis. Sekali lagi, maafkan ayah. Ayah sangat menyesali semuanya, ucap Furqan sebelum tubuhnya ditelan habis oleh asap itu. Ayah, teriak Bia setelah asap itu hilang bersama dengan Furqan. Cih, menjijikan. Suatu saat nanti kau akan menyesal sudah menangisinya, cetus Sabia. Bia merasa sangat terganggu siap mendengar celotehan Sabia yang namanya begitu benalu, ya seperti itu. Kenapa kau bisa kenal dengan ayahku? Tanya Bia pada tubuhnya sendiri, sebab Sabia sudah tak bisa keluar dari tubuhnya Bia. Ini belum waktunya aku memberitahukan kepadamu segalanya. Tapi, seseorang yang kau sebut ayah tadi adalah orang yang paling aku benci. Dan kau juga akan membencinya, jawab Sabia. Tidak mungkin, dia sangat mencintaiku. Begitupun denganku. Dan rasa itu tak akan pernah berubah sedikit pun, kecuali kau yang mengendalikan tubuhku untuk membenci ayahku, bantah Bia. Sabia langsung tertawa terbahak-bahak mendengar bualan Bia. Tidak Bia, kau sendiri yang akan membencinya, bukan karena diriku. Kita lihat saja nanti siapa yang benar. Oke, akan kupastikan ucapanmu tadi itu salah besar, kertak Bia balik.
Dalam sekejap, Bia pun terbangun. Ia tampak ngos-ngosan seperti habis lari maraton. Di pelipisnya juga terdapat beberapa bulir keringat yang keluar. Entah mengapa, Bia merasa perasaannya tidak enak setelah terbangun dari mimpinya itu. Ia pun menoleh melihat jam di atas nakas. Rupa-rupanya saat itu sudah jam 6 maghrib. Ia berniat untuk bangkit dari kasur dan lekas mandi. Tapi tubuhnya terasa begitu lemah, tak kuat berjalan. Mungkin karena belum ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan tenaga yang tersisa, ia terus mencoba berjalan keluar dari kamar. Saat ia buka pintu kamarnya, di luar begitu gelap dan sepi. Lampu tidak ada yang menyala sama sekali. Kemana semua orang? Lirih Bia yang tampak pucat. Bia pun menekan dua saklar lampu agar seluruh ruangan tidak gelap gulita. Semua lampu akhirnya menyala. Ketika ia berbalik hendak melanjutkan langkahnya ke dapur, Bia terkejut setengah mati. Tubuhnya langsung ambruk ke lantai. Ia bahkan hampir pingsan melihat penampakan yang begitu banyak. Ya Tuhan, tidak adakah sedikit ketenangan untukku? Sehari saja, ucap Bia gusar. Ia merasa lelah dan muak dengan semua ini. Rata-rata semuanya menggunakan pakaian putih panjang menyentuh lantai. Ada yang wajahnya tertutup kain dan ada juga yang tidak. Semuanya sama berwajah tengkorak. Mereka semua terdiam membisu sambil menatap Bia yang sedang dilanda ketakutan yang luar biasa. Bia berusaha masuk kembali ke kamarnya, walau harus jatuh bangun, bahkan ia sampai ngesot. Ah, ya Allah, apa ini semua? Tolong hentikan, aku gak kuat, rintih Bia. Pintu kamarnya seketika tertutup rapat saat Bia sudah berada di depan pintu. Bia semakin panik, ia terus mencoba menggerakkan gagang pintu. Malangnya, pintu itu seakan terkunci. Ia tak kuat lagi untuk melakukan apapun. Ia menyandarkan kepala sebelah kanannya ke tembok dan menangis terseduh-seduh. Siapa yang melakukan semua permainan ini? Apa yang kau inginkan padaku? Ucap Bia pada dirinya sendiri. Tak berselang lama, mereka yang awalnya hanya diam, kini mereka serentak merapalkan mantra. Arumi inna alro simaina aladikuna nadasiruhu daililina robot yajud amam aliyajini aput yajudlah telahuna dina mayit. Ucap salah satu dari mereka yang suaranya terdengar lebih nyaring dari yang lain. Bia semakin merinding ketakutan. Matanya terus membulat menatap setiap makhluk gaib yang berada di ruang tamu dan TV. Karena ketakutan itu, ia menggigit ujung jari-jarinya hingga berdarah. Benar kata Raffi, mereka ada puluhan. Dalam keadaan gemetar, Bia terus membaca ayat kursi berulang kali. Tapi, semakin ia terus membacanya, mereka terlihat semakin kegirangan. Mungkin bacaannya ada yang salah. Entahlah. Akhirnya Bia pun menyerah. Ia pasrah sebab energinya sudah habis. Ia terbaring di lantai. Wajahnya juga semakin pucat. Tak ada satupun orang yang bisa menolongnya saat itu. Dasar lemah, olok Sabia pada Bia yang sudah terbaring lemah tak berdaya itu. Samar-samar Bia melihat sosok sama seperti mereka, tapi kain putih yang dipakai sosok yang satu ini lebih putih dan bersih dari yang lainnya. Namun, Bia tak mampu melihat wajahnya, karena dari ujung kepala hingga ujung kaki, semuanya tertutupi kain putih itu. Berbeda dengan yang lain, sosok ini malah terkesan baik kepada Bia. Ia membelai rambut Bia dengan lembut, dan sosok itu kemudian masuk ke tubuh Bia. Dari situlah Bia kembali tak sadarkan diri. Raffi saat ini masih dalam keadaan kritis. Asih sang ibu terus diselimuti rasa cemas. Terlebih lagi ia hanya sendirian menanggung kesedihan ini, karena Raffi juga anak yatim dan anak tunggal. Kecelakaan yang dialami Raffi begitu janggal, lantaran suasana jalan saat itu tidak ramai. Jalan tidak licin, remnya tidak plong, dan tidak ada manusia atau hewan yang ia tabrak. Tidak masuk akal jika ia cuma jatuh dari motor bisa membuatnya kritis seperti itu. Semuanya berawal dari Asih yang meminta Raffi untuk membelikan ia sesuatu di minimarket. Di tengah perjalanan, Raffi melihat sosok yang sama yang ia lihat di rumah Bia. Sosok itu tiba-tiba saja menabrakkan diri ke motor Raffi. Hal itu membuatnya terkejut dan motornya tak terkendali. Alhasil ia terpental dan terseret di aspal sepanjang 6 meter.
Sedikit tidak logis, tapi itulah yang Raffi alami. Tubuhnya banyak sekali yang lecet, terutama bagian wajah, dan ia juga kekurangan begitu banyak darah. Untung saja golongan darahnya tidak langka, jadi transfusi darah cepat dilakukan. Raffi yang notabene adalah seorang indigo terus dibayang-bayangi oleh Bia di dalam bawah sadarnya. Di dalam mimpi Raffi, Bia terdengar terus minta tolong. Tolong Raffi, tolong aku. Begitulah kira-kira kalimat yang sering diucapkan oleh Bia pada Raffi. Tetapi hanya ada suara, tak ada wujud Bia di sana. Hingga ada saat di mana sudah 2 jam Raffi tak mendengar suara Bia. Ia mulai curiga dan khawatir. Kau mencari siapa? Tiba-tiba Raffi dikejutkan oleh suara yang tak asing di telinganya. Aku tahu maksud dan tujuanmu pada Bia. Jangan ikut campur jika kau masih ingin hidup, sambungnya. Raffi kemudian berbalik badan dan ternyata sosok itu tepat di belakangnya. Kau yang menyebabkan kecelakaan tadi kan? Bekik Raffi sambil menunjuknya. Kau benar, ini baru awalnya. Jika kau berani bertindak lebih jauh lagi pada Bia, kau akan mendapatkan penderitaan yang lebih dari ini, tegas sosok itu. Sontak Raffi terbelalak mendengar ancaman dari sosok tersebut. Apa kau juga yang membuat Bia seperti itu? Apa maksud dan tujuanmu melakukan itu kepadanya? Siapa kau sebenarnya? Tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi di balik wajah tengkorak itu, cecar Raffi yang terlihat naik pitam. Pelan-pelan saja pertanyaannya. Kau akan kuberitahu semuanya di sini, jawabnya dengan santai. Pertama, memang betul aku adalah orang yang sama telah melukai Bia. Kedua, ini semua karena dendam. Ketiga, saat sosok itu hendak mengucapkan jawaban ketiga, wajah tengkoraknya itu berubah menjadi wajah Rosita Paramita. Raffi kaget bukan main. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tante Ros? Apa ini? Kenapa? Astaga, batin Raffi berkecamuk. Ros menyeringai lebar kepada Raffi. Ia senang melihat ekspresi terkejut yang ditunjukkan Raffi kepadanya. Sesekali ia bahkan terkekeh. Tante kenapa setega itu kepada Bia? Anak tante sendiri, ucap kekecewaan Raffi. Kau hanya orang asing. Kau tidak tahu apa-apa. Makanya kau mengasihani Bia, hardik Ros. Memang pantas Bia ku kasihani, karena dia korbannya. Dan tante dengan apa tega menumbalkannya? Apa yang sebenarnya yang membuat tante dendam kepada Bia? Bentak Raffi. Tidak ada gunanya juga kau tahu semuanya. Yang kuberitahu barusan itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan ikut campur lagi, ucap Ros dengan tatapan dingin. Tidak, aku akan membantu Bia lepas dari belenggu yang kau berikan kepadanya. Akan kupertaruhkan nyawaku demi dia. Anak ini rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seseorang. Sedangkan diriku rela mengorbankan nyawaku demi melukai dan menyiksa seseorang. Gumam Ros dalam hati. Boleh juga keberanianmu. Sebenarnya, apa alasanmu sangat ingin membantu Bia? Dia teman baikku. Dia selalu mendorongku untuk membantu orang yang sedang mengalami gangguan horor. Dan aku juga mencintainya, lirik Raffi. Cinta hanyalah kebohongan. Itu tidak nyata. Semua yang merasakan cinta akan menerima luka yang teramat menyakitkan. Apa Bia juga menyukaimu? Tanya Ros sambil menunjukkan ekspresi tengil. Namun Raffi tertunduk. Ia terdiam tak berkutik sedikit pun. Ia kebingungan untuk menjawab pertanyaan Ros. Kenapa? Kau tidak tahu ya? Atau Bia sendiri memang tidak menyukaimu? Jangan mau dibohongi oleh perasaan konyol itu, ledek Ros. Ia begitu puas menertawakan Raffi. Aku tidak peduli dengan perasaan Bia kepadaku. Yang terpenting saat ini adalah nyawanya. Setelah sadar nanti, aku akan menemuinya dan memberitahu semua kebenaran ini. Apa kau pikir kau akan cepat sadar? Tentu tidak.
Mungkin Bia sudah mati dan kau masih terbaring tak berdaya di sini. Ah, sial. Beritahu aku, apa yang bisa kulakukan agar Bia bisa selamat? Jawabannya tidak ada. Mau kau memberiku seisi bumi ini pun, aku tetap akan melukai Bia. Sakit hatiku akan terbayarkan dengan menumbalkan dirinya juga. Ibu macam apa kau ini? Bentak Raffi, giginya bergemeratak menahan lahar panas yang ada dalam rongga dadanya. Sudahlah, lebih baik mulai sekarang kau lupakan semua tentang Bia, termasuk perasaanmu kepadanya, sebelum kau sakit hati dengan kenyataan yang akan datang. Sampai jumpa, mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Sahut Ros, kemudian ia berjalan meninggalkan Raffi, dan hanya hitungan detik saja ia hilang dari pandangan Raffi. Asi panik melihat monitor detak jantung yang memperlihatkan detak jantung Raffi yang kian melemah. Ia berlari tergopoh-gopoh mencari keberadaan dokter. Ia semakin diliputi rasa khawatir. Tak lama kemudian, seorang dokter datang mendekati Asi dan masuk ke dalam ruangan Raffi dirawat. Di sana juga sudah ada suster yang ikut membantu. Asi mondar-mandir di depan ruangan Raffi. Pikirannya kalut, bibirnya terus mengucapkan doa. Ia sangat takut kehilangan Raffi, karena hanya dia yang ia miliki saat ini. Pintu terbuka. Salah satu suster keluar untuk mengambil sesuatu yang dipinta sang dokter. Sus, bagaimana kondisi anakku? Tanya Asi. Pasien saat ini sedang koma. Permisi, jawab suster itu dengan cepat. Asi syok, tubuhnya hampir tumbang. Ia segera menjatuhkan pokongnya di kursi panjang yang berada di depan ruangan Raffi. Hatinya begitu nyeri mendengar jawaban suster tadi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis jadi-jadinya. Rasa takut kehilangan itu kini semakin besar. Ia sudah tak bisa berpikir jernih. Pikirannya sudah kemana-mana. Di sisi lain, Sabia bertemu dengan Laluna yang memasuki tubuh Bia. Hei kau, kenapa kau masuk? Pergilah, jangan mengganggu. Tubuh ini milikku, ucap Sabia pada Luna. Ia tak terima tubuh Bia dirasuki oleh sosok lain. Aku kesini hanya untuk meluruskan sesuatu kepadamu, tegas Luna. Tidak usah, kau pasti ingin mengklarifikasi semua yang terjadi di masa lalu kan? Aku juga sudah tahu semuanya dari Ros dan Abud. Aku dendam kepada kalian semua, terutama dirimu. Nyala dari sini, hardik Sabia. Kau salah Sabia. Yang dikatakan Ros itu tidaklah benar. Selama ini aku hanya diam menyaksikan kejahatan ini yang sampai kini belum selesai juga. Karena aku tak sekuat kalian, begik Luna. Ah, jangan buat aku marah Luna. Kau tak lebih dari seorang pendosa besar. Jangan sok menasihatiku tentang kebaikan. Sabia semakin tersulut emosi. Luna diam. Sabia sudah salah paham. Air matanya menetes dengan sendirinya. Ia merasa alam gaib sama saja dengan dunia. Sama-sama tidak ada yang berpihak kepadanya. Sudah sakit di dunia, di alam sana pun ia sama sakitnya. Halah, tidak usah merayuku dengan air matamu. Kau ini sama saja dengan Bia, tukang nangis, lanjut Sabia. Rasa dendammu itu terlalu besar, hingga buta akan kebenaran yang sebenarnya. Aku akan pergi. Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Mungkin. Seharusnya dari awal kau memang tidak usah ke sini. Pergilah. Aku muak melihat wajahmu. Cantik tapi licik. Cih, maki Sabia. Hati Luna semakin sakit mendapatkan makian dari Sabia. Seandainya bukan karena janinnya yang dicuri oleh Abud, mungkin ia sudah tenang dan tak bergentayangan seperti ini di dunia. Selain itu juga tak ada satu orang pun yang selalu mendoakan ketenangannya. Seperti membacakan Al-Fatihah. Itu karena keluarganya adalah mualaf yang tak tahu mengaji. Ada yang dari lahir beragama Islam, tapi tak ada yang peduli dengan jiwanya yang tak tenang hingga saat ini. Seandainya ada yang rajin mengirimkan doa kepadanya, mungkin perlahan ia bisa mengikhlaskan janinnya dan pergi dengan tenang. Luna pun keluar dari tubuh Bia. Sebelum pergi, ia menatap Bia. Wajah pucat Bia dengan tatapan sayu. Ia sangat iba kepadanya, sebab Bia bernasib sama dengannya, tersiksa di dunia. Dan jika ia sampai mati di tangan Ros, maka jiwanya juga tak akan tenang. Ya Tuhan, bantulah dia keluar dari belenggu yang menyiksanya. Jangan ada Luna lagi di dunia ini. Dia tidak tahu apa-apa.
dan dia harus menanggung ini semua. Lirih Luna. Suasana masih seperti tadi. Mereka yang ada di ruang tamu dan ruang TV masih terus berkomat-kamit. Entah tujuannya apa. Namun Luna tidak peduli dengan mereka semua. Ia terus saja berjalan tanpa melihat mereka semua. Sudah selesai urusanmu. Luna terhenyak dengan suara berat yang mengajaknya bicara. Ia segera menolehkan kepalanya dengan cepat ke arah pemilik suara berat itu sambil mengangkat kain putih yang terus menutupi wajahnya yang berperawakan bule itu. Ada alasan di balik ia selalu menyembunyikan wajahnya di balik kain tersebut. Ia sengaja karena ia selalu bersedih dan menangis, jadi ia tak ingin menunjukkan kesedihannya pada yang lain. Contohnya saja saat ia menunjukkan wajahnya kepada Sabia tadi, ia jadi diolok-olok dan dimaki-maki karena menangis. Rupanya dari tadi Abud memantau pergerakan Luna di atas sofa. Ia sedikit terkejut dengan kehadiran Abud di sana. Setiap melihatnya, Luna selalu terbayang-bayang pada detik-detik kematiannya. Hentikan semua ini, bebaskan Pia, dan berikan janinku yang sudah kau renggut paksa dariku. Bekik Luna dengan tatapan mendelik. Hei, itu milikku. Kenapa harus kuberikan kepadamu? Pergilah yang jauh dari tempat ini, sebelum aku menjadikanmu jadi budakku. Bentak Abud. Sebenarnya Luna sangat ingin melawannya, membalaskan dendam masa lalunya. Tapi kekuatannya tak sebanding dengannya, yang notabene adalah jin laknatullah. Sedangkan dia hanyalah hantu biasa yang hanya bisa bergentayangan. Ditutupnya segera wajahnya kembali dan beringsut pergi meninggalkan mereka semua, termasuk Pia. Lagi dan lagi ia menangis, merasa lelah dengan ketidaktenangan ini. I'm sorry Rabia, I can help you. Lirih Luna sebelum ia benar-benar pergi dari rumah Ros. Ardi yang baru saja pulang dari latihan basket itu berpapasan dengan Luna di halaman rumah. Tetapi ia tidak bisa melihat Luna yang sedang menatap dirinya. Luna terus saja menengok Ardi sampai Ardi masuk ke dalam rumah. Ia berharap dengan kedatangan Ardi di sana, ia bisa menyelamatkan Pia. Baru saja menginjakkan kaki masuk ke rumah, bulu kuduk Ardi langsung dibuat berdiri. Ada apa ini? Tanya Ardi pada diri sendiri sambil mengelus lehernya. Di ruang tamu, Ardi tidak melihat siapapun. Hingga ketika ia menuju ke ruang TV, jantungnya berdegup kencang. Matanya melotot melihat penampakan yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Ardi sontak berteriak histeris. Ia begitu amat ketakutan saat ini. Ia ingin berlari keluar, tapi langkahnya tertahan ketika melihat Pia sang kakak meringkuk tak berdaya di depan kamarnya. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati Pia. "Kak, bangun! Bangun! Ah, sial! Bangun, Kak!" teriak Ardi sambil menepuk-nepuk pipi Pia. Ia terus mencoba menyadarkan Pia, tapi sayang ia tak kunjung sadar. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa cemas. Pasalnya tubuh Pia terasa begitu dingin dan sangat lemah seakan tak punya tulang. Wajahnya juga sangat pucat seperti mayat. Ardi bahkan terus mengecek nadi dan nafas di hidung Pia. Ardi frustasi. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. "Kak, bangun! Ardi minta maaf!" rintih Ardi. Ini mungkin kali pertama kalinya ia menangisi Pia. "Jangan mati, please, jangan!" mohon Ardi. Jika saat ini Pia mati, maka Ardi sudah 2 kali mendapati orang yang disayanginya meninggal. Tanpa menghiraukan tangis Ardi, semua para budak Abud yang berada di ruang TV itu kembali merapalkan mantra berulang-ulang kali. Mereka semua duduk dan menggerakkan kepala seperti yang dilakukan Ros hari itu. "Diam bangsat!" Ardi terus mengumpat para budak Abud. Ketakutannya seakan sirna setelah melihat kondisi Pia. Karena Pia tak kunjung sadar juga, Ardi pun membopong tubuh Pia untuk keluar rumah. Ardi merasa aneh, tubuh Pia jauh lebih ringan ketimbang saat ia menggendong Pia masuk ke kamarnya karena tertidur di ruang TV. Ia berjalan cepat menuju pintu depan. Malangnya, pintu itu sudah dikunci oleh seseorang. Ardi tak hilang akal. Ia menaruh sementara tubuh Pia di atas sofa dan mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Padahal ia baru saja setelah latihan basket. Tetapi ia serasa mendapatkan kekuatan yang sangat besar hingga pintu itu langsung terlepas dari tembok hanya sekali tendang. Rahang Ardi tampak mengeras, menahan amarah. Dadanya kembang kempis tak karuan.
Urat-urat di lehernya pun tampak begitu jelas. Tanpa berlama-lama lagi, ia segera mengangkat tubuh Pia lagi dan keluar dari rumah yang berhantu itu. Ia berlari tunggang langgang sambil berteriak meminta bantuan. Air mata itu tak henti-hentinya mengalir. Bahkan Ardi tak merasakan rasa sakit di kakinya yang tidak menggunakan alas kaki itu. Ia terus memandangi wajah pucat Pia. Begitu sakit hatinya melihat keadaan saudara satu-satunya itu. Hingga akhirnya Ardi sudah berada di permukiman padat penduduk. Begitu banyak orang yang melihat Ardi dan Pia. Mereka semua segera berlari mendekati Ardi. "Ada apa ini, Dek?" tanya salah seorang bapak-bapak yang terlihat khawatir. Ia bernama Pak Syarif. "Tolong kakak saya, Om. Kakak saya dalam bahaya," rintih Ardi penuh pilu. "Wah, adik, kakakmu sudah mati ini. Tubuhnya sudah sedingin ini," celetuk salah seorang dari mereka. Ibu, jangan ngomong begitu. Dia masih hidup," bantah Pak Syarif. "Tolong bawa kakak saya ke rumah sakit," mohon Ardi. "Ini mah gak bisa ditangani pakai dokter, Dek. Soalnya kakakmu seperti ini karena campur tangan makhluk gaib," ujar Pak Bahar selaku orang yang mengerti dengan hal gaib. Iya, Om. Tadi di rumah saya banyak sekali makhluk halus. Jadi kakak saya dibawa kemana agar dia bisa pulih?" tanya Ardi. "Bawa ke rumah saya. Sepertinya saya bisa bantu. Tapi saya tidak berjanji bisa membuatnya sembuh total," tutur Bahar. Ardi mengangguk, pertanda ia setuju. Ardi dan Bahar pun bergegas berjalan ke kediaman Bahar. Warga yang lainnya juga ikut ke sana untuk menyaksikan proses penyembuhan Pia. Sesampainya di sana, istri dan anak Bahar terkejut melihat kedatangan puluhan warga ke rumahnya. Tapi lebih terkejut lagi ketika melihat tubuh Pia yang putih pucat bak mayat hidup. "Ada apa ini, Mas?" tanya Ismi, istri Bahar. "Nanti Mas jelasin. Kamu ambil kasur kecil dulu di dalam dengan segelas air ya," pinta Bahar. Ismi mengangguk paham. Ia segera beringsut dari posisinya. Ismi pun memberikan kasur kecil itu kepada Bahar. Pia ditidurkan di atas kasur kecil itu menghadap kiblat. Suasana di sana begitu tegang. Ardi harap-harap cemas menyaksikan proses penyembuhan kakaknya. Bahar meraih gelas berisikan air putih, kemudian membacakannya sebuah sholawat Nabi dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Di luar perkiraan, saat Bahar membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai ayat 286, Ardi malah bereaksi aneh seperti sedang kesurupan. Ia mencekik dirinya sendiri hingga membuat wajahnya merah dan mata hitamnya naik ke atas. 3 orang yang berada di dekat Ardi berusaha melepaskan tangan Ardi yang mencekik lehernya. Ketiga orang itu tampaknya begitu kesusahan melepaskan tangan Ardi, sedangkan Ardi sudah mengerang kesakitan. Kejadian ini dipenuhi tanda tanya besar. Mengapa bisa Ardi yang bereaksi duluan? Mengapa ia bisa sampai kesurupan? Apakah Ros juga ingin mencelakakan anak kesayangannya? Dan mengapa Ardi menyakiti diri sendiri? Padahal selama ini ia terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan Pia yang setiap harinya pasti merasakan kejadian horor yang brutal. Bahar tidak pedulikan kondisi Ardi. Ia tetap fokus kepada Pia yang kondisinya semakin drop. Urusan Ardi biar ketiga orang itu yang menanganinya. Suasana di rumah Bahar semakin ramai. Hal itu membuat rumah terasa engap. Setelah membacanya, Bahar meniup air itu sebanyak 3 kali. Ia lumuri wajah Pia dengan air tersebut sebanyak 7 kali. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang berlari pontang-panting dan menerobos orang-orang yang berada di rumah Bahar. Dan ternyata wanita itu adalah Ros. Wajahnya tampak panik dan khawatir. Ia mendekati Ardi dan membacakan sebuah mantra sambil memegang jidat sang anak. Entah bagaimana wanita itu bisa tahu kalau Ardi sedang kesurupan dan menyakiti dirinya sendiri. Ros tampak lega ketika cekikan itu terlepas dari leher Ardi. Ia mendekap putranya begitu erat dan sesekali mencium pucuk kepalanya. Ros datang tepat waktu. Jika tidak, ia akan mati konyol. Di sisi lain, setelah wajahnya dibaluri air, Pia tak bereaksi apapun. Padahal sudah ditunggu beberapa menit, tapi tak kunjung menunjukkan respon baik dari Pia. "Ibu, selamatkan kakak," lirih Ardi. Walaupun dadanya masih sesak dan masih merasakan sakit di lehernya, ia masih memikirkan sang kakak.
Rose kemudian menoleh ke belakang melihat Bia yang masih terkapar lemas. Sebenarnya Rose tidak peduli dengan anak itu, tetapi Ardi memintanya untuk menolongnya. Jadi mau tidak mau ia harus melakukannya. Ia pun melepaskan dekapannya dan menyeret tubuhnya mendekati Bia. Cukup lama ia menatap wajah pucat Bia dengan tatapan dingin. Andai bukan Ardi, kubiarkan saja kau seperti ini, batin Rose. Entah apa sebenarnya dendam Rose pada Bia, hingga ia nekat melakukan kemusyrikan ini kepadanya. Diletakkannya telapak tangan Rose di jidat Bia, seperti yang ia lakukan tadi kepada Ardi. Mulutnya berkomat kamit dan matanya dipejam. Ia begitu kusyuk merapalkan mantra. Walaupun belum ada pergerakan sama sekali dari Bia, tetapi tubuh pucatnya itu berangsur-angsur normal. Suhu di tubuh Bia juga mulai sedikit hangat. Wajah Ardi tampak lebih tenang setelah melihat perkembangan tersebut. Walah Dik, rupanya ibumu bisa membantu. Kenapa tidak panggil dia saja dari tadi? Ucap Bahar kepada Ardi. Saya juga baru tahu Om, kalau ibu saya bisa seperti itu. Lagian juga tadi, beliau tidak ada di rumah. Jadi saya bingung mau meminta bantuan pada siapapun selain orang di sini. Jawab Ardi memelas. Ibu di rumah saja kok. Ibu sedang tidur saat itu, celetuk Rose. Tidur? Ibu tidur atau mati sampai tidak mendengar suara makhluk-makhluk itu? Telingaku saja sampai sakit mendengar mereka, Ibu. Pekik Ardi. Apa yang kau maksud, Ardi? Ibu tidak mendengar apapun, bantah Rose. Terus kenapa ibu bisa tahu ku dan kakak ada di sini? Ibu bermimpi kau berada dalam bahaya. Saat ibu terbangun, rumah sangat sepi. Ibu curiga, jadi ibu datang ke pemukiman warga dan menanyakan tentang kalian. Dan benar, mereka bilang kalian dibawa ke sini. Jelas, Rose. Mereka berdua terus berdebat tanpa dilerai oleh siapapun di sana. Dia sudah sadar, teriak salah seorang ibu-ibu. Sontak pandangan mereka semua beralih ke Bia. Bia sudah sadar, namun pandangannya terlihat kosong. Ia masih bungkam tak mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya yang tampak kering itu. Kakak baik-baik saja? Tanya Ardi penuh perhatian. Air mata Ardi tak bisa ia tahan. Ia begitu terharu melihat sang kakak akhirnya sudah sadar. Ia terus memegangi tangan Bia dan mengelus-ngelusnya dengan lembut. Cukup lama mereka semua menunggu Bia untuk berbicara. Setidaknya 1 atau 2 kata saja. Dan yang lain pun sudah ada yang membubarkan diri dari rumah Bahar. Jadi hanya tinggal beberapa saja yang ada di sana. Entah apa yang telah Bia alami di alam mimpinya. Apakah kejadian barusan ada sangkut pautnya dengan Rose? Jika benar, dia kali ini benar-benar keji. Karena sebelumnya, ia juga sempat menemui Raffi di mimpinya. Ketika ia keluar, seketika Raffi mengalami koma. Dan Rose ini manusia atau bukan? Sebab ia sampai bisa masuk ke dalam mimpi Raffi. Akankah ucapan Rose pada Raffi yang mengatakan, mungkin Bia sudah mati dan kau masih terbaring tak berdaya di sini, itu benar akan terjadi? Sebentar lagi ribuan pertanyaan itu akan terjawab lunas. Ardi, lebih baik kita pulang. Ibu tidak enak berlama-lama di sini. Kamu masih bisa kan menggendong dia sampai ke rumah? Sahut Rose. Yang dikatakan ibu memang benar. Baiklah, akan ku gendong ia sampai ke rumah, balas Ardi. Pak, terima kasih sudah mau menolong kedua anak saya. Maaf merepotkan sampai membuat keriuhan di sini, kata Rose sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Oh, nggak apa-apa kok. Kita semua manusia harus saling tolong-menolong. Mau saya antar ke rumahnya? Tawar Bahar. Nggak usah Om, terima kasih. Rumah kami nggak jauh kok. Rumah kami berada sendiri di sana, tolak Ardi seraya menunjukkan seulas senyuman. Oh, ternyata itu rumah kalian. Baiklah kalau begitu, kalian hati-hati di jalan. Jika ada apa-apa, datang saja ke sini lagi. Oh iya, ini nomor telepon saya. Siapa tahu kedepannya bisa berguna. Tukas Bahar sambil mengulurkan secari kertas yang bertuliskan nomor teleponnya. Setelah Ardi menerima kertas itu, Rose dan kedua anaknya itu pun pulang ke rumah. Bia masih terdiam, seakan ia mengalami bisu mendadak. Bola matanya sesekali bergerak menatap wajah Ardi. Mungkin dalam benaknya ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ardi, karena sudah kesekian kalinya ia menolong Bia.
walaupun selalu terlambat. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Semenjak Ardi beranjak remaja, ia jadi jarang bercanda dengan Bia. Padahal saat ia masih kecil, hanya Bia yang selalu menemani dirinya. Selalu menenangkan Ardi ketika Ardi menangis, memberinya jajan, dan lain sebagainya. Sebab rasanya sibuk dengan pikirannya sendiri. Walaupun begitu, ia sangat sayang kepada Ardi anak bungsunya. Sedangkan Bia diperlakukan seperti anak tiri olehnya. Tapi Bia tak berkecil hati, karena ada Furqon yang selalu ada untuknya. Maka dari itulah mengapa Ardi selalu melawan ibunya, karena Ros jarang meluangkan waktunya untuk Ardi yang saat itu masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Ketika Ros sudah berlalu masuk ke dalam rumah, Ardi masih berdiri di ambang pintu. Rasa takut itu kembali muncul di hati Ardi. "Ardi, kenapa kamu masih di situ? Ntar biar dingin lagi," ujar Ros. "Oh iya, astaga." Ardi pun mengayunkan kakinya masuk ke rumah. Ia membuka pintu kamar Bia dan meletakkan Bia di atas kasur dengan hati-hati. Kemudian ia meraih selimut dan menutupi tubuh Bia. Tatapan yang diberikan Bia kepada Ardi begitu dalam. Sudut matanya mengeluarkan bulir air. Sepertinya ia terharu dengan perlakuan manis sang adik kepadanya. Ketika Ardi hendak melangkah keluar dari kamar, tangannya tiba-tiba dipegang oleh Bia. Ardi pun langsung duduk di sampingnya. "Ada apa, Kak? Kakak mau ngomong sesuatu?" Namun bibir itu tak kunjung berbicara. Ia hanya menatap lekat Ardi. Agaknya ia meminta Ardi untuk tidak meninggalkannya sendirian di kamar. Ardi mengembuskan nafas panjang. "Maafin gue karena telat pergi nolongin lu. Tadi gue pergi latihan basket bareng yang lain, seperti saran lu tadi. Maaf," tutur Ardi. "Gue bakal berusaha nyari tahu orang yang sudah ngelakuin ini ke lu. Dan gak bakal gue maafin dia. Kalau perlu, bakal gue hajar sampai cerah." Ardi mendengus kesal. "Gue ke kamar mandi dulu sebentar buat bersihin badan. Soalnya udah lengket banget rasanya. Selesai nanti, baru deh gue kesini nemenin lu tidur. Oke?" Seru Ardi sambil melemparkan senyuman dan menunjukkan jari jempolnya. Saat ini Bia tak bisa melakukan apa-apa. Ia sudah seperti orang lumpuh dan bisu. Belum diketahui pasti penyebab ia seperti itu. "Bersiap-siaplah, Bia. Sebentar lagi tubuhmu akan ku ambil alih secara permanen. Jiwaku dan tubuhmu sudah menyatu 95%. Akan kubuat kau tunduk pada Abud, dan nasib kita akan sama. Jadi adil sudah." Ledek Sabia. Jadi inilah yang membuat Bia tak sepenuhnya menggerakkan tubuh dan mengeluarkan suaranya. Mungkin saja penyebab Sabia sangat cepat mengambil tubuh Bia. Karena Bia sempat lengah ketika bertemu dengan bulan budak Abud, frustasi, ketakutan, nangis, dan saat itu memang tubuhnya sedang tidak fit. Makanya Sabia dengan mudah mengkarapkan tubuh Bia. Hati Bia teriris-iris mendengar ucapan Sabia. Apa semiris itukah proses kematian Bia? Ya Tuhan, aku tidak masalah jika aku mati sekarang. Yang jadi masalahnya, aku tidak ingin mati di tangan-tangan busuk mereka, batin Bia. "Hei, apa kau lupa? Aku bisa membaca isi hatimu. Apa maksudmu menyebut tanganku busuk?" bentak Sabia. "Aku tidak lupa, dan aku tidak sedang membicarakan dirimu. Tapi kalimatku tadi bertuju untuk Abud dan dalang dari semua ini. Sabia, aku tidak tahu siapa dirimu. Tapi aku minta, sebelum aku mati tolong jawab semua pertanyaan yang selama ini terpendam di hati dan pikiranku," sambung Bia. "Sebenarnya, aku tidak tahu banyak. Yang tahu semuanya hanyalah Ros. Maksudku," ucap Sabia keceplosan. Bia terkejut, matanya terbelalak tak percaya. "Apa yang kau bilang? Tidak mungkin ibuku melakukan ini semua. Ia memang tidak begitu menyayangiku seperti ia ke Ardi. Tapi ia tidak mungkin sejahat itu kepadaku," bantah Bia. "Kau
ini jangan terlalu naif. Jangan selalu merasa orang tua itu baik. Apa kau tahu, aku begini karena ditumbalkan ayahku sendiri. Makanya hingga kini aku benci kepada orang tuaku. Terlebih pada ibuku yang menyerahkanku begitu saja kepada ayahku, jelas Pia. Di sisi lain, Ardi berjalan mendatangi kamar Ros, menuntut jawaban atas apa yang terjadi tadi. Pintu kamar Ros terbuka. Di sana Ardi melihat Ros sedang duduk di pinggir ranjang dan sedang melamun. "Ibu, aku ingin bicara," sahut Ardi. Seketika lamunan Ros buyar. Bukannya segera membalas ucapan Ardi, ia malah berdiri dan memeluk Ardi sambil menangis terisak-isak. "Maafkan ibu Ardi, ibu takut kehilanganmu," lirih Ros. Ardi terdiam karena tak mengerti dengan ucapan ibunya. Ros pun melepaskan pelukannya dan menatap kedua manik mata Ardi. "Ibu, coba jawab Ardi. Bagaimana ibu bisa mengobati orang dengan campi-campi?" "Sebelum ibu menjawab pertanyaanmu, kau jawab dulu pertanyaan ibu. Apa kau mau minum jus pemberian ibu untuk Pia?" tanya balik Ros. "Betul, aku dan kakak sama-sama meminumnya. Tapi kakak hanya meneguknya 3 kali. Selebihnya aku yang meminumnya," jawab Ardi. "Pantas saja. Maksudnya, Bu? Kau ingin tahu kenapa ibu bisa mengobati orang dengan campi-campi, kan? Ini adalah ilmu turunan yang ayahmu miliki. Di lemari yang terkunci rapat itu tersimpan semua peninggalan leluhur ayahmu. Ibu mempelajarinya setelah ayahmu meninggal, karena saat ia hidup, ia melarangku membuka lemari itu," jawab Ros. Ardi melongo. Ia baru tahu jika Furqon punya ilmu turunan, karena selama Furqon hidup, ia tidak pernah menunjukkan gelagat atau sikap seseorang yang memiliki ilmu turunan seperti kepada umumnya. "Terus, apa maksud dari jus jeruk yang ibu pertanyakan tadi?" Namun cukup lama Ros terdiam karena ia merasa belum bisa untuk mengatakannya. "Ayo ibu, jawab. Ibu diam begini membuatku makin curiga dengan ibu," paksa Ardi. "Jadi selama ini kau sudah curiga?" "Aku sudah curiga sejak sebulan yang lalu. Aku selalu mendengar ibu merapalkan sesuatu yang berbahasa Arab setiap tengah malam. Awalnya aku mengira ibu sedang mengaji, tapi kalimat yang ibu ucapkan itu terus berulang-ulang setiap harinya. Dan sebenarnya, aku sempat melihat ada foto kakak yang bersandar pada lilin-lilin di kamar ibu kemarin. Aku tidak begitu mengerti maksud dari itu. Makanya aku hanya diam dan masuk ke kamar." Kali ini Ros yang dibuat melongo dengan penjelasan Ardi. Ia tak menyangka Ardi sudah mencurigai dirinya sejak lama. "Sebenarnya, ibu..." Ros sangat berat mengatakannya yang sebenarnya. "Jangan membuatku tambah marah, ibu. Jawab saja sebelum aku memukulmu," sentak Ardi. "Ibu ingin mencelakakan Rabia, Ardi," teriak Ros. "Apa? Ibu, tolong bicaralah yang jelas. Aku tidak punya banyak waktu. Di sana kakak sudah menungguku." "Kau tidak usah peduli kepadanya. Tidak lama lagi dia akan menemui ajalnya," balas Ros dengan tatapan dingin. Ardi menggaruk kepalanya yang tak gatal itu. Rahangnya mengeras. Ia gregetan dan masih tidak mengerti dengan semua ucapan Ros. "Ibu, jawablah yang jujur. Pasti kejadian tadi itu ada sangkut pautnya dengan ibu, kan? Aku tahu kalau ibu bohong bermimpi tentangku dan mendatangiku di rumah Om Bahar. Hanya saja aku tidak ingin lama-lama berdebat dengan ibu di sana." "Ayo jawab, ibu," paksa Ardi. "Iya Ardi, iya. Ibu mengakuinya. Semuanya ibu yang melakukannya. Soal jus itu sebenarnya untuk Pia, agar ketika ia berusaha meruqyah dirinya atau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, ia akan menyakiti dirinya sendiri, seperti yang kau lakukan tadi," jawab Ros. "Untuk apa kakak ruqyah?" tanya Ardi. "Karena ibu sudah menumbalkannya," jawab Ros. "Apa? Ibu? Apa kau sudah gila?" Ardi naik pitam. "Kau tidak tahu masalah ibu, Ardi.
Itu memang pantas ia rasakan untuk menebus semua dosa-dosa orang tuanya, sentak Ros. Sekarang ibu harus meminta maaf kepada kakak, bentak Ardi sambil menarik tangan ibunya menuju kamar Pia. Pia tersentak ketika pintu kamarnya terbuka dengan keras. Matanya membulat melihat sang ibu yang kebusukannya sudah ia ketahui dari Sabia. Sekarang ibu ceritakan semuanya di sini, hardik Ardi sambil menampilkan tatapan tajam kepada Ros. Ros tidak takut sama sekali dengan tatapan putranya itu. Ia malah membalasnya dengan senyuman licik. Ia kemudian berjalan mendekati Pia. Kau akan mati, dan aku juga akan mati. Tapi aku tidak peduli dengan kematianku, karena dendamku sebentar lagi akan terbayarkan dengan nyawamu. Ros terkekeh. Aku benar kan, Pia? Celetuk Sabia. Bangsat, kenapa kau terus bertele-tele? Cepat katakan semuanya, pekik Ardi. Ia semakin tidak sabar. Tenanglah Ardi, ibu akan menceritakannya. Kalau begitu cepatlah. Dari tadi aku menahan diri agar tidak memukulmu. Kau berani memukul ibu demi anak haram itu. Dia anak dari hasil hubungan gelap ayahmu dengan sahabat ibu. Dia 3 bersaudara. Yang satu bernama Sabia kembarannya, dan yang satunya belum sempat lahir, karena ibu lebih dulu merenggut nyawa dia dengan Luna, ibunya. Sebenarnya ibu sudah lama mempelajari ilmu hitam ayahmu. Dengan cara itulah ibu membunuh Luna bersama janinnya. Kau tidak tahu perasaan ibu ketika Furkon ayahmu menyuruhku membesarkan 2 anak kembarnya, Sabia dan Rabia. Karena sudah 7 tahun pernikahan, ibu belum melahirkan seorang anak pun untuk ayahmu. Dia berbohong kepada ibu jika itu anak dari pantu asuhan. Ibu baru tahu kebusukan mereka ketika Pia berusia 3 tahun, di mana ibu ini sedang mengandung dirimu. Betapa sakitnya hati ibu ketika ibu baru pulang dari rumah sakit habis mengecek kandungan. Sampai di rumah mendengar suara ayahmu dan ibunya sedang asyik bercinta layaknya suami istri di kamar ibu. Dan janin yang tak sempat hidup di dunia itu adalah hasil dari bercinta mereka saat itu. Dan ibu harus memendam semua itu sampai Pia sudah besar, karena ibu menunggu kematian ayahmu dulu. Baru aku memainkan permainanku pada dia. Itulah mengapa ibu ingin menumbalkannya pada Aput, agar keturunan dari 2 manusia hina itu hilang dari muka bumi ini. Ardi terbelalak mendengar semua kenyataan yang selama ini ia tak ketahui. Ardi menunduk diam dan tak mampu berkutik. Terlebih-lebih Pia. Ia akhirnya tahu identitas Sabia yang sebenarnya. Rupanya, ia adalah saudara kembarnya dan Luna adalah ibu kandungnya. Apa kau tahu? Aku mati karena ditumpalkan oleh ayahku sendiri, ucap Sabia. Spontan Ardi mengangkat kepalanya karena mendengar sang kakak bisa berbicara. Tidak usah menatapku seperti itu. Aku ini Sabia, bukan Rabia, ujar Sabia kepada Ardi. Rupanya kau ditumbalkan. Jadi selama ini ia berbohong kepadaku kalau kau telah diculik seseorang, sahut Ros. Dasar, dia rupanya menutup kebusukannya selama ini, maki Sabia. Ibu, tolong beritahu aku semua tentang ayah, pinta Ardi. Kau tahu kan kalau ayahmu keturunan orang Arab. Ayahmu itu terlahir di keluarga yang memiliki jin turunan bernama Alhabudin. Nah, jin tersebut diwarisi pada ayahmu yang sebelumnya dipegang oleh ayahnya. Tetapi, ibu berhasil mengendalikan jin itu dengan membongkar semua peninggalan leluhurnya di lemari. Dan akhirnya ibu menemukan mantra untuk mengendalikan jin tersebut dengan syarat harus memberikan tumbal wanita yang sedang hamil. Pas sekali orang yang ingin kubunuh adalah orang yang sedang hamil. Tetapi dengan cara itu, mengendalikan Alhabudin hanya sementara saja. Dan pada akhirnya, kebusukanku terbongkar oleh ayahmu. Ibu dihukum. Padahal, saat itu ibu mengandungmu. Ibu meminta maaf kepadanya dan berbohong jika aku takkan melakukan itu lagi. Padahal aku sudah mengutarakan janji kepada Aput akan menyerahkan tubuh dan jiwaku untuknya agar aku bisa memiliki
dan mengendalikannya sepuasku. Ada alasan mengapa Apud mengkhianati Furqon, sebab Furqon sudah tidak pernah memberikannya tumpal sebagaimana tradisi turun-temurunnya sebagai pewaris Jin Al-Habudin. Karena aku menyanggupi permintaannya, makanya dia memihakku. Sebenarnya tidak mudah mengendalikan Apud, maka dari itulah ibu mempelajari semua ilmu hitam leluhur ayahmu dan mengorbankan hidup ibu untuk memilikinya, termasuk mengorbankan nyawa ayahmu juga. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, tubuh Apud saat ini adalah tubuh Furqon yang diambil Apud, karena wujud asli Apud itu jauh lebih menyeramkan. Seperti itulah Rabia nantinya, ketika Sabia mengambil tubuh saudaranya sendiri. Jika kau bertanya tentang mayat ayahmu, sebenarnya Apud sudah membutakan mata orang-orang saat itu. Ia mengubah batang pohon pisang menjadi tubuh ayahmu yang dikuburkan itu. Jadi yang terkubur adalah batang pohon pisang, bukan ayahmu. Jelas Ros secara gamblang. Jadi, bagaimana menurutmu Ardi? Pantas kan Bia merasakan semua ini? Tanya Ros. Mendengar itu, mata Ardi langsung mendelik tajam kepada Ros. Bia tetap tidak salah. Dia dan aku sama-sama korban keegoisan orang tua kami sendiri. Kau sampai lupa denganku hanya karena dendammu, sentak Ardi. Ros marah. Ia kecewa anak kandungnya tetap tidak memihak dirinya. Kalau begitu, akan kuhabisi dia sekarang juga, ujar Ros dengan tatapan yang tajam juga. Ros mulai merapalkan mantra lagi di samping Bia. Ardi tak bisa melawan, tubuhnya tak bisa ia gerakan. Ia hanya bisa menyaksikan apa yang dilakukan ibunya terhadap Bia. Tak mutu, ana agaruki, jamino ana agra, walidardaka, mayit, rimanikum, mit, ayuha uwa alja. Stop Rosita. Tiba-tiba suara Luna memotong mantra Ros. Arwah Luna pun muncul di tengah-tengah mereka. Ros menatapnya dengan tatapan penuh kebencian kepadanya. Jangan menghukum anakku. Dia tidak bersalah, lirih Luna. Bukan Ros yang membalas ucapan itu, melainkan Sabia. Dia memang tidak salah, karena kau yang salah. Aku ingin merenggut tubuhnya karena aku ingin dia merasa apa yang aku rasakan selama ini. Anak kembar harus satu rasa. Kau sudah salah, Sabia. Ibu ini juga korban dari Furqon. Dia menyihirku, membuatku patuh akan perintahnya. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, seperti Bia saat ini. Dia merudah paksa diriku, karena Rosita belum memberinya keturunan. Ia takut jika ia tidak punya pewaris dari Jin Al-Habudin. Aku tidak menghinamu, Rosita. Tetapi itulah yang Furqon ucapkan kepadaku. Aku sudah berusaha untuk melepaskan sesuatu yang telah mengendalikan diriku, tapi gagal. Dan pada akhirnya, ia memiliki perasaan padaku dan menyetubuhiku sekali lagi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Rosita. Aku bersyukur kau memenuhku, karena dengan begitu aku terlepas dari belenggu yang diberikan Furqon kepadaku. Hanya saja, hingga kini jiwaku masih tidak tenang karena aku belum ikhlas janinku direnggut paksa. Dan Sabia, bukan keinginan ibu untuk memberi izin kepada Furqon agar kau dijadikan tumpal olehnya. Semua di luar kendaliku, jelas Luna. Ros tertegun, begitu pula Sabia yang berada di tubuh Bia. Rupanya selama ini Furqon sendiri biang keladinya. Pantas Sabia bilang aku akan membenci ayahku sendiri. Ternyata selama ini ayah, teganya kau, batin Bia. Tolong jangan siksa anakku, Rosita, rintih Luna memohon. Apa yang kau lakukan, Ros? Ambil segera jiwa anak itu, supaya aku secepatnya mengambil dirimu. Tepati janjimu secepatnya. Suara Apu tiba-tiba menggema di seluruh penjuru kamar Bia, tapi ia tak menunjukkan wujudnya. Ia menegur Ros, sebab ia tampak terhanyut dengan pernyataan Luna. Maafkan aku, Luna. Tapi aku sudah berjanji kepada Apud. Aku harus menyerahkan jiwa Bia. Ampuni aku yang sudah salah paham selama ini. Dan tolong beri aku maaf atas perbuatanku kepadamu dan anak-anakmu. Lirih Ros.
Ia tampak sudah menyesali semua perbuatannya. Ia kemudian membalikkan badannya dan berjalan mendekati Ardi yang masih tidak bisa bergerak itu. Ia mengelus pipi Ardi. Matanya tampak berembun. Ia memeluk tubuh Ardi begitu erat. Sontak air matanya pun pecah. Ia menangis jadi-jadinya, merasa sulit meninggalkan sang anak tercinta. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Dan akhirnya Ardi bisa bergerak lagi. Kini ia membalas pelukan ibunya dengan hangat. Matanya juga tampak merintikkan air. Sebenci-bencinya ia kepada sang ibu, tapi yang namanya anak takkan tega kehilangan ibunya. Terlebih lagi, ia sudah tahu alasan dibalik ia melakukan semua itu. Maafkan ibu sayang. Ibu memang tidak pantas disebut sebagai ibu. Tetaplah hidup untuk mendoakan kami semua, ujar Ros seraya mengecup pipi Ardi. Ros pun melepaskan pelukannya dan kembali mendekati Pia. Ia menarik nafas dan menghembuskannya dengan kasar dan mulai membacakan mantra penjemputan jiwa. Tamutu anna arhuki jaminu anna akraholidataka mayit rimanikum mit ayuha akwa aljaniu alhabut aktalhu waidati agar jamin hatiha al-ardo lakot risyani dumirjani abut ya alhabut. Setelah merapalkan mantra tersebut, petir tiba-tiba datang dengan suara yang menggelegar, diikuti oleh suara tawa Abud yang tak kalah menggelegarnya. Sabia, sekarang kau bisa mengambil sepenuhnya tubuh kembaranmu itu, hardik Abud. Namun Sabia bergeming. Apa kau mendengarku? Jangan bilang kau juga terhanyut dengan pernyataan Luna, sambung Abud yang terdengar sedikit emosi. Dengarkan aku Al-Habud. Aku takkan mengambil tubuh saudariku. Aku sudah melepasnya. Seberat apapun hukumannya, aku sudah siap menerimanya, jawab Sabia dengan penuh penekanan. Dasar pengkhianat. Hukumanmu itu tidak cukup untuk menggantikan jiwa dia, bentak Abud tidak terima dengan keputusan Sabia. Kau yang lebih pantas disebut pengkhianat Al-Habud, bentak Sabia balik. Iya, kau benar Sabia. Kalau begitu Abud, ambil saja jiwaku yang tak tenang ini untuk kau jadikan budakmu. Aku semiap demi putriku, celetuk Luna. Sudahlah ibu, Sabia. Tidak apa-apa jika ia ingin mengambil jiwaku. Mau Sabia mengambil tubuhku atau tidak, aku akan tetap mati hari ini. Sekian lama akhirnya Pia bisa bicara lagi setelah Sabia sudah melepaskan 90% jiwanya pada tubuh Pia. Apa maksudmu kak? Jangan bilang seperti itu. Kau harus tetap hidup bersamaku, sahut Ardi. Pia melirik Ardi dengan tatapan sayu. Aku tidak bisa melanggar ketetapan Allah, Dik. Maafkan kakak tidak bisa terus berada di sampingmu, lirik Pia. Air matanya pun kini jatuh juga. Kalian terlalu banyak drama. Baiklah, kau akan ambil jiwamu Aluna. Dan kau Sabia, kau harus menghadapi hukuman berat dariku sebagai pengkhianat, bentak Abud. Ia pun akhirnya muncul di hadapan mereka semua. Al-Habud pun segera mendekati Ros dan memasukkan tangannya ke dalam mulut Ros untuk mengambil jantungnya. Ros hanya bisa bergelinjang merasakan sakit yang luar biasa ketika tangan berkuku panjang itu masuk ke rongga mulutnya. Ardi dan Pia tak mampu menyaksikannya. Ia menutup matanya rapat-rapat. Dan kini Abud sudah berhasil mencabut jantung Ros. Ia terlihat begitu puas. Ros pun langsung menjatuhkan diri ke lantai. Ia kejang-kejang dan menjerit kesakitan. Tubuhnya juga perlahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan hingga akhirnya Ros pun meninggal dunia. Abud segera mengambil jasad Ros dan membawanya pergi. Pia dan Ardi tak sempat melihat jiwa dan raga Ros diambil karena proses penepatan janji itu sangatlah mengerikan. Sebelum ia tadi membawa Ros pergi, Abud sudah mengubah batang pohon pisang menjadi mayat Ros, seperti yang ia lakukan kepada Furqan. Dan kini tinggal mereka berempat. Sabia pun melepaskan sepenuh jiwanya dari tubuh Pia. Nah, proses pelepasan jiwa inilah yang membuat Pia harus kehilangan nyawanya. Sebab semakin jiwa Sabia menyatu dengan darahnya, jiwa atau roh aslinya perlahan menghilang.
Sama ketika seseorang mengalami sakaratul maut, rohnya ditarik dari ujung kaki hingga ke kepala. Saat melepaskan jiwanya dari tubuh Pia, nafas Pia sudah di dada. Sapia kemudian berjalan mendekati arwah sang ibu. Sapia minta maaf karena sudah salah paham. Semoga di hari akhir nanti Abu dihukum oleh Allah. Lirik Sapia. Maafkan ibu juga yang tak bisa menjaga kalian berdua. Ya sudah, mari kita pergi, seru Luna. Sapia mengangguk. Sebelum mereka benar-benar pergi, mereka melemparkan senyum manis sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Pia. Pia, kakak minta maaf ya, ucap Sapia. Tidak apa-apa kak, terima kasih untuk semuanya. Aku senang bisa berjumpa dengan saudariku yang ternyata sangat cantik. Dan ibu, terima kasih karena dulu sering mengajakku bermain, balas Pia. Dan mereka berdua tersenyum manis dan terbang ke atas cepat kilat. Semua makhluk tak kasat mata itu pun kini sudah pergi. Bersisakan dua manusia yang masih dalam kondisi bersedih ini. Ardi segera mendekati sang kakak dan berlutut di sampingnya. Ardi, setelah ini kau harus lebih kuat lagi. Kau juga tidak boleh sering marah, oke? Karena itu sifatnya setan. Lirik Pia. Ia terdengar sudah sulit bernafas. Please kakak, jangan pergi juga. Ardi tidak bisa hidup sendiri. Selama ini aku selalu bergantung kepadamu, ucap Ardi tersendat karena menangis. Ia kemudian tertunduk menaruh keningnya di pinggir kasur. Tolong kak, hiduplah terus bersamaku. Aku janji tidak akan nakal dan tidak akan merokok lagi. Kau juga sudah bilang kalau kau ingin menonton pertandingan basketku. Tepati ucapanmu, kak. Ia terus saja berbicara. Tanpa ia sadari, Pia sedang mengalami sakaratul mautnya. Terima kasih ya Allah. Aku akan meninggalkan dengan keadaan yang baik-baik. Aku ikhlas menerima semuanya. Selamat tinggal dunia. Dan terima kasih adikku. Kau sudah memperlakukanku begitu manis di detik-detik terakhir hidupku. Batin Pia seraya tersenyum tipis kepada Ardi sebelum akhirnya ia pun meninggal dunia. Hingga ketika Ardi mengangkat kepalanya dan melihat Pia yang sudah tidak bergerak, ia sangat panik. Kakak jangan bercanda deh. Kakak jangan tinggalin aku. Aku mohon. Ardi berteriak histeris melihat sang kakak sudah berpulang ke sang holik. Ia terus mengecek denyut nadi dan detak jantungnya. Tapi semuanya sudah tak bergerak. Tidak. Ini tidak mungkin. Kakak akting kan? Ia duduk di samping Pia dan meletakkan kepala Pia di atas pahanya. Ia memeluk erat jasad Pia sambil terus menangis jadi-jadinya. Ia sangat sakit hati kehilangan sang kakak tercinta. Ardi terus berteriak tak terima Pia secepat itu pergi meninggalkannya. Maafin Ardi kak, selama ini Ardi selalu merepotkan dan menyakiti hati kakak. Walaupun begitu, kau terus bersikap lembut kepadaku, ucap Ardi. Begitu malang nasib Ardi. Ia harus melihat kematian 3 anggota keluarganya di depan matanya sendiri. Apalagi detik-detik terakhir mereka begitu memilukan hati. Dulu ayahnya, kini ibu dan saudaranya. Sementara itu di rumah sakit, Raffi sudah terlepas dari komanya. Bahkan ia sudah sadar cukup lama. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Raffi tampak gelisah dari tadi. Ia kesulitan untuk tidur. Raffi seketika menoleh ke arah kanan. Ia terkejut melihat ada Pia di sampingnya. Pia, ucap Raffi merasa heran tiba-tiba saja Pia berada di sampingnya. Aku kesini cuma pengen pamitan dan ngucapin terima kasih atas niat baikmu untuk menolongku. Sekarang aku sudah tenang. Kamu tidak perlu pusing memikirkanku lagi, ujar Pia sambil tersenyum. Maksudmu apa, Pia? Berpamit. Tenang. Jangan bilang kalau kau... Raffi tak sanggup melanjutkan ucapannya. Iya, tenang saja. Semuanya sudah selesai kok. Aku pergi dengan tenang. Dan aku juga sudah tahu segalanya mengenai konflik keluargaku.
Kamu cepat sembuh ya. Oh iya, di sana tinggal Ardi seorang. Seperti halnya Ardi, hati Raffi sangat sakit menerima kenyataan itu. Air matanya mengalir deras dan dadanya terasa begitu sesak. Pia, aku mencintaimu. Maaf, aku baru mengatakannya, ungkap Raffi di sela-sela tangisnya. Aku juga mencintaimu, Raffi. Pengakuan itu semakin membuat hati Raffi sakit. Rupanya selama ini cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Aku pergi ya. Baik. Pamit Pia sambil melambaikan tangan. Sekejap mata Pia pun hilang. Raffi menarik-narik rambutnya dan memukul-mukul wajahnya. Hatinya begitu hancur berkeping-keping. Ia terus menyalahkan dirinya yang tidak bisa melakukan apapun untuk Pia. Asih yang tadinya sudah tertidur terperanjat kaget karena mendengar teriakan keputusasaan Raffi. Asih berjalan dengan perasaan khawatir. Ada apa, Vi? Raffi pun menceritakan semuanya. Asih ikut syok dan prihatin mendengar berita itu. Pantas saja pesan darinya tak kunjung mendapatkan balasan dari Pia. Raffi menangis histeris di pelukan sang ibu. Hampir 1 jam Ardi menangisi Pia. Ia baru ingat dengan nomor telepon Bahar. Ia segera mencari-cari ponselnya, kemudian mengetik nomor telepon Bahar dan menelponnya. Awalnya ia ragu untuk menelponnya karena takut mengganggu tidur beliau. Tapi apalah daya, hanya Bahar lah yang saat ini bisa membantunya. Ia sudah tak punya keluarga. Ia kembali merintikkan air mata, mengingat nasibnya yang begitu pahit. Ia tak pernah membayangkan akan hidup sendirian. Tangis itu terhenti tatkala telepon Ardi diangkat oleh Bahar. Assalamualaikum, ini siapa? Tanya suara dari seberang sana. Saya Ardi, Om, yang tadi membuat keriuhan di rumah Om, jawab Ardi. Oh alah kamu, ada apa? Kok suaramu seperti habis nangis? Kakakmu baik-baik saja kan? Ardi menjauhkan ponselnya dari telinganya. Ia tak ingin Bahar mendengar tangisnya yang dari tadi belum berhenti jua. Halo Ardi, saya kesana sekarang ya, sahut Bahar. Ia seperti sudah mengerti kondisi di sana sedang tidak baik-baik saja. Beri sekali ya Allah, tolong kuatkan hatiku menerima semua ini, ucap pilu Ardi sambil mengelus dadanya. Sekitar 10 menit kemudian, Bahar dan beberapa warga lainnya datang ke rumahnya. Ardi tak menyangka Bahar akan membawa beberapa orang lainnya untuk membantunya. Ardi terharu. Ia merasa kehadiran Bahar adalah suatu keberkahan untuknya. Ia cukup mampu menerangi kegelapan yang menerpa hidup Ardi. Mereka semua ternganga melihat jasad palsu Ros yang masih tergeletak di lantai dalam kondisi mulut yang mengeluarkan darah dan baunya itu lumayan menyengat. Mereka semua pun membopong jasad Ros dan Pia keluar dari kamar untuk direbahkan di kasur yang lebih rendah. Setelah itu, mereka menusuk jasad keduanya dengan kain batik. Nah Ardi, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa ibu dan kakakmu bisa seperti ini? Tanya Bahar. Ardi pun menceritakan semuanya dari awal sampai akhir secara detail. Yang mendengarnya pada geleng-geleng kepala sambil mengucapkan istighfar. Setelah Ardi bercerita, semua orang yang berada di sana terperanjat mendengar suara gedoran dari dalam kamar Pia. Ardi beringsut masuk ke dalam kamar melihat ada apa di sana. Rupanya gedoran itu berasal dari lemari penyimpanan mantra leluhur Furkon. Om, bisa bantu saya sebentar? Tanya Ardi. Ada apa di sana? Tanya balik Bahar. Inilah lemari yang saya maksud itu, Om. Tolong bantu saya untuk memusnahkan semua kertas dan lainnya yang berhubungan dengan jin turunan ayah saya yang ada di sana, jawab Ardi. Mereka berdua pun mencari-cari kunci lamar itu. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ditemukan juga. Segeralah mereka membuka. Ardi mengeluarkan semuanya, seperti kertas bertuliskan mantra dan sebuah kepala tengkorak asli. Bahar menyarankan Ardi untuk membakar kertas-kertas itu, dan untuk tengkoraknya dibungkusi kain kafan dan dikubur di belakang rumah. Ardi setuju. Ia segera menguburkan kepala tengkorak itu, sedangkan Bahar yang membakar kertas-kertas mantra tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sedikit lagi proses pengurusan jenazah selesai. Tinggal mengafani kemudian menyolatkannya dan dikuburkan. Tangis Ardi kembali pecah ketika seluruh tubuh Pia sudah terbungkus oleh kain kafan. Namun, ia segera menyeka air matanya
karena setelah ini akan ikut menyolatkan jasad ibu dan kakaknya. Setelah menyolatkan, jasad keduanya itu pun dimasukkan ke dalam keranda dan diangkat menuju ke TPU di mana Furqan yang dimakamkan di sana. Ardi juga turut mengangkat keranda. Ia berdiri di bawah keranda sang kakak. Sepanjang perjalanan, ia terus berusaha tenang, walaupun air matanya tak berhenti berjatuhan. Di depan gerbang, ada yang sedang berdiri menyaksikan kedatangan orang-orang yang membawa jasad baru. Ia belum tahu jika jenazah yang baru datang itu adalah jenazah seseorang yang kemarin ia doakan berumur panjang. Punten, nama jenazahnya siapa ya? Tanya Yan pada salah seorang wanita yang ikut mengantar Bia ke tempat peristirahatan terakhirnya. Katanya itu anak perempuan dan ibunya. Kalau nggak salah, namanya Rabia dan Rosita. Yan sangat terkejut. Awalnya ia mengira itu bukan Rabia yang kemarin memberinya uang. Tapi setelah mendengar nama Rosita, seketika ia merintikkan air mata. Yan kenal dengan Ros, sebab dulunya keluarga mereka cukup dekat dengan Yan. Ia langsung berlari mendekati jenazah Rabia dan Ros. Singkat cerita, proses penguburan sudah selesai. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas gundukan tanah milik makam Rabia. Ia meluapkan kesedihan dan tangisnya yang sedari tadi ia tahan. Ardi merasa tak ada semangat untuk hidup. Kakak, ajari Ardi cara melupakan kakak. Aku tidak bisa hidup untuk menanggung semua sakit hati ini. Aku gak sekuat yang kakak kira. Bahwa aku ikut bersamamu. Rindih Ardi begitu memilukan hati. Bahar mendekati Ardi dan mengelus punggung Ardi. Ada beberapa orang juga ikut bersedih melihat Ardi, termasuk Yan. Ia tak menyangka kemarin adalah hari terakhir ia bertemu dengan Rabia. Semua orang sudah membubarkan diri, kecuali Ardi dan Yan, sebab sebentar lagi akan turun hujan. Tak lama datang dua orang mendekati mereka berdua. Yang satunya tampak menggunakan kursi roda. Kak Raffi? Ujar Ardi ketika melihat Raffi juga berada di samping makam Bia. Raffi tak menggubris ucapan Ardi. Matanya tampak sembab seperti sudah menangis semalaman. Raffi tak mampu membendung air matanya melihat kuburan sahabat sekaligus pujaan hatinya. Pantas saja Tante Ros menyuruhku melupakan semua tentang Bia. Rupanya ini kenyataan yang dimaksudkan oleh Tante Ros. Batin Raffi. Bia sangat beruntung bisa dicintai dua pria yang begitu tulus mencintainya. Teriak kefrustasian Raffi. Ia tampak begitu benci dan dendam kepada Ros, manusia yang sudah membuat hidup Bia jadi seperti itu. Hujan pun turun begitu deras membasahi mereka yang masih setia berada di samping makam Bia. Ardi sudah tak peduli dengan kondisinya yang kotor karena memeluk gundukan tanah dari makam Bia. Akhirnya semua sudah selesai. Jin Alhabudin juga sudah tidak mengganggu lagi. Setelah mantra dan tengkorak itu dihilangkan, jin itu juga sudah tak ada yang mewarisinya. Pewarisnya sudah berhenti sampai Furqan dan kemudian diambil alih oleh Ros, dan keduanya pun sudah tiada. Tetapi Abu tidak semudah itu menghilang. Ia akan terus mencari manusia yang bisa memeliharanya. Ia akan mencari manusia yang rasa dendamnya sangat besar, karena orang yang punya dendam sangat mudah dibodohi olehnya. Selain itu juga ia masih terus memantau kehidupan Ardi, karena di tubuhnya masih mengalir darah milik Furqan. Lengah sedikit saja, Abud akan menghasutnya seperti yang ia lakukan kepada leluhur Furqan, orang yang pertama kali memelihara jin Alhabudin. Seandainya saja Ardi memiliki nama Alhabudin di belakangnya, namanya seperti Furqan dan Rabia, mungkin jin Abud jatuh di tangannya. Ini sepertinya sudah diprediksi oleh Rosita, supaya anaknya tidak menjadi pewaris jin Abud. Makanya ia memberi anaknya dengan nama Ardinais Al-Halil. Karena menurut leluhur Furqan, anak seorang pewaris yang namanya belakangnya terdapat nama Alhabudin, ialah yang akan mewarisi jin tersebut. Dan jika tidak ada nama Alhabudin di belakangnya, maka ia bukan target pewaris selanjutnya. Seperti Sabia San Ardi. Cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang cerita kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.